Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra hal yanzuruna ila ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amin badiru bil a'mali shalihat fasatakunu fitan ka qita'il lailal muslim yasbihu rajulun mu'minan wa yamsi kafiran wa yamsi mu'minan wa yasbihu kafiran yabi'u dinu bi'arami minat dunia al-mutamassiku yawma idin bidini kal-qabiri al-jamri al-hadis wal-maqam sadaqallahu lazim masalat rasulika imaham alaikum nasyahidin. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci Pak Suhedi, dan juga yang saya hormati staf dari Pak Suhedi, staf dari Bapak Kepala BPJS Bandung Suci, yang saya hormati DKM Al-Mutakin BPJS Bandung Suci Tanggaran, dan juga saya hormati para pejuang amal soleh, Bapak Ibu sekalian, karyawan-karyawati BPJS. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir di sini, ya. Dulu pertama hadir saya ke sini lagi ngurus BPJS, Pak. 1 tahun yang lalu saya ke sini, Pak. Bukan 1 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Saya hadir ke sini bersama istri saya. Dan saya duduk di sebelah sana, Pak. Ya, menunggu antrian pelayanan di sini. Subhanallah. Takdir Allah begitu indah. Sekarang malah saya harus ceramah di sini. Baik, ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir diundang di sini, ya. Jadi sungguh indah takdir Allah itu. Maka itu saya syukuri. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa silaturahmi ke sini. Salam dan salam dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa sederet keutamaan. Maka berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Pertama, pahala ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, ketika kita membaca Quran, 1 huruf saja dibalas 10 kali lipatnya. Ya, apalagi kalau 1 halaman, apalagi kalau 1 juz berhari, one day one juz, luar biasa. Nah, kemudian sholat kita dibalas 10 kali lipat. Walaupun kita hanya 5 kali sehari semalam sholat, dicatatnya 50 kali. Karena Allah menyatakan, ya Muhammad, ini idza qadaitu syai'an fil lauhil mahfuz lam ughayir abadan. Hai Muhammad, jika aku sudah menetapkan 1 urusan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan merubah selamanya. Innalaka fil khamsati khamsin. Bagimu walaupun cuma 5 kali, pahalanya tetap 50. Maka dari itu kalau tidak sholat 1 kali sama dengan tidak sholat 10 kali, ya. Baik, kemudian yang paling menggembirakan lagi bagi kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata jatah surga kita paling banyak dibandingkan umat Nabi yang lain. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, memang surga peminatnya sedikit. Bapak Ibu mau masuk surga? Kompak sekarang. Baik, nah, hafal nama-nama surga? Wah, hati-hati Bapak Ibu. Pengen masuk surga gak hafal nama surga, nanti salah alamat kayak Ayu Ting Ting nanti. Di dunia bisa pakai Waze, bisa pakai Google Map. Di padang mahsyar nggak ada Waze, nggak ada Google Map, ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama surga apa Bapak Ibu? Firdaus. Pak, di seluruh dunia Bu, saya tanya pasti jawabnya Firdaus dulu. Baik, setelah Firdaus paling bawah, di bawahnya? Nah, jangan-jangan hafalan neraka nih udah masuk ya. Firdaus, kemudian Darussalam yang kelima, Mas. Di bawah Firdaus ada surga Aden. Di bawah Aden ada Naim. Di bawah Naim ada Ma'wa. Di bawah Ma'wa ada Darussalam. Di bawah Darussalam ada Darul Maqamah. Paling bawah Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur ada lagi, ada Al-Mutakin ya sama.
Ya, ambatakan ya, Pak Mendi ya. Kan kita dari masjid ya meraih surga. Ada meraih surga dari kantor bisa. Ya. Bagaimana kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Makin bermanfaat kita bagi sesama, makin mulia kita di sisi Allah. Artinya jaminan surganya makin tinggi. Baik. Tema kita kali ini adalah luar biasa, resolusi akhirat ya, penulisan. Benarkah kita generasi kekinian dan generasi akhir zaman? Ya. Saya jawab iya, kita harus mantap. Kenapa demikian? Rasulullah saja menyatakan begini. Oh, tadi belum dibahas ya. Jatah surga kita paling banyak ya. Nah, Rasulullah pernah ditanya sama Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah?" Ya Rasulullah, berapa sih jumlah ahli surga? Rasulullah enggak menyebut dalam satuan person, tapi dalam satuan baris. Ya. Cuma rasionya dari 1000 orang di neraka, 1 orang di surga. Di neraka ada 1 juta, di surga baru 1000. Jadi perbandingannya 1:1000. Jadi kalau data BPJS ini pegang data statistik Jawa Barat apa Indonesia, Pak? Berdasarkan data BPJS ini Jawa Barat ada berapa juta, Pak? Ada berapa, Pak? Peserta 2 juta. Mungkin 5 juta, Pak ya. Jawa Barat 5 juta. Berarti cuma 5.000 yang berpeluang masuk surga. Kalau karyawan BPJS ada berapa ribu, Pak? 6.000. Berarti cuma 6 orang, Pak, yang masuk surga. Wah, harus diunding, Pak. Amin, Mas Edi. Ya. Rasionya begitu. Itu cuma rasionya saja. Nah, kemudian Umar bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah?" Berapa sih jumlah ahli surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ishruna wa mi'ata safin." Sesungguhnya di surga ada 120 saf, ada 120 baris. Walakum minha, dan jatah kalian di surga itu adalah samanuna safin, 80 saf. Ya. Dapat kita bayangkan 80 saf sudah di booking untuk umat Nabi Muhammad. Sisanya berapa, Bapak Ibu? 40 kan? 40 dibagi rata kepada semua Nabi dan Rasul beserta umat mereka. Luar biasa, 2/3 surga sudah di booking sama umat Nabi Muhammad. Ya. Di mana daftarnya? Bisa daftar ke BPJS Bandung Suci. Loh kan tadi Bapak Kepala bilang dang-dang kesini yang orang-orang yang susah kan? Maka orang yang menolong orang yang kesusahan itu pahalanya surga, Bapak Ibu. Ya. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Sesungguhnya Allah ada pada pertolongan hamba. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong sesamanya, ya. Nah, Bapak Ibu setiap hari menolong orang yang kesusahan, setiap hari nanti Bapak Ibu dimudahkan nanti di akhirat. Amin. Ya. Diangkat dulu, Pak, nanti kita jatuh sama-sama. Nah, kenapa Allah memberikan pahala sehebat itu? Karena kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan dan cobaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Badiru bil amali sholihat." Bersegeralah kalian beramal soleh. Kenapa demikian? Maksudnya, manfaatkan waktu sebaik mungkin, seefektif mungkin untuk kebaikan. Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara kakitoi lail, seperti potongan malam. Berpotong-potong artinya bermacam-macam fitnah yang datang. Ya, dulu fitnah apa nih, Pak? Ya, ada macam banyak fitnah ya. Kemudian ada fitnah pembunuhan ulama ya, sama orang gila, orang yang mendadak gila. Ya, saya kira cuma seleb saja yang mendadak seleb, ada orang yang mendadak gila juga. Dan anehnya yang dibunuh ulama, tidak aparat ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada fitnah lagi, apalagi pembakaran bendera tauhid. Ya, ada fitnah-fitnah lagi nanti. Ya, yang mana apabila fitnah ini datang akan membuat seseorang berubah akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron, paginya beriman, sorenya kafir, sorenya kafir, paginya beriman. Iman dan kafir terjadi perubahannya hanya dalam tempo 1 hari. Kenapa demikian? Ya bi'udinahu bi'aridi minad dunya. Menjual agamanya, akidahnya demi harta dunia. Demi pangkat, demi jabatan, demi gaji bulanan, demi pekerjaan, dia menjual agamanya. Betul Bapak Ibu? Sudah terjadi belum? Sudah. Itu gambaran fitnah zaman. Baik, saya lupa menyapa MC kita. Bagaimana saya? Pak MC? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini MC akhir zaman ini karena materi kita akhir zaman. Ya, enggak, saya banyak yang menyebut Ustaz akhir zaman ini.
Biasanya Ustadz akhir zaman, MC-nya MC akhir zaman juga. Generasi akhir zaman. Nah, betulkah kita ya? Belum siap. Oh, belum siap. Sudah menikah, Pak? Oh, belum dua. Ya. Saya doakan mudah-mudahan bisa sempat nambah, Pak ya. Amin. Boleh saya berdiri, Pak? Punten saya berdiri juga. Baik. Bapak Ibu dan Allah. Nah, betulkah kita berada di akhir zaman? Bukan di akhir zaman lagi. Kita dekat, bahkan kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya, itu yang akan kita pertegas. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Bu istu ana masah kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian hari kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Wa huwa yuhala bainahuma qalilan. Rasulullah menjauhkan sedikit. Rasulullah mengatakan begini, itu 14 abad yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa, Bapak Ibu? Kalau saya melipat jari tengah saya, artinya tinggal telunjuk. Ya, orang mengingatkan kan pakai telunjuk, artinya waspadalah. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Lalu kenapa kita disebut akhir zaman? Karena setelah kita tidak ada lagi generasi yang lain. Ya. Saya memprediksi umat manusia ini gak akan lebih dari, maksudnya umat Islam, gak akan lebih dari 15 tahun, Pak. Umat Islam. Kok bisa Ustaz memprediksi begitu? Nah, nanti kita hitung sama-sama. Sama-sama kita hitung ya. Saya yakin Bapak Ibu ini selalu setiap hari menghitung angka. Betul Bu, menghitung data. Ya, saya percaya insya Allah nanti kita sama-sama menghitung. Nah, karena tidak ada lagi generasi manusia setelah kita, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah kita. Karena Rasulullah Nabi akhir zaman, maka kita pun generasi akhir zaman. Nah, pahalanya besar tadi, rasio surganya, peluang surganya besar karena ujian kita berat luar biasa. Salah satu ujian yang terberat adalah kita akan berhadapan dengan iblis dan Dajjal. Saya memprediksi kayaknya antara tahun ini sampai tahun 2022 Dajjal akan muncul. Dari mana prediksi saya itu? Baik, jangan kemana-mana, salah satu ini tetap bersama saya. Ya, kita coba sound dulu. Pak, airnya ditampi, Pak. Sudah. Tayangan barusan karya sahabat saya, Dr. Abdul Halim, mulai dari KL, Kuala Lumpur. Ketika itu kami bertemu tahun 2010.
kita ada seminar tentang ekonomi Islam. Namun sampai saat ini kami belum membuahkan hasil secara nasional karena resistensinya luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, tadi yang kita lihat itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Ya, semuanya. Nah, tanda-tanda akhir zaman. Nah, semua itu sebetulnya mengingatkan kita tentang kebenaran hadis Rasulullah SAW. Ya. Nah, tanda-tanda itu sebetulnya bukan hanya membuat kita yakin kita berada di akhir zaman, tapi justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Ada dua hadis yang saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, ya, sinina khawati'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi ciri kalau pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di tengah-tengahnya, apabila tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, didustakannya orang-orang yang jujur, orang-orang yang berkata benar dibohongi, ya. Maka akibatnya apa? Yang kedua pun terjadi, wa yusaddaqu fihal kazib, maka dibenarkanlah para pendusta, para pembohong. Punten, sudah terjadi belum 1 dan 2 tadi? Orang yang benar didustakan sudah terjadi? Sudah. Para pembohong dibenarkan sudah terjadi? Sudah. Di mana? Di luar Nagreg, Bapak Ibu, bukan di Indonesia ya. Di luar Nagreg. Kemudian ketika yang berdusta ketika para orang-orang yang benar dibohongi, ketika orang-orang yang berkata jujur didustakan, maka yang sebaliknya pun terjadi, para pembohong pendusta dibenarkan, maka yang ketiga pun pasti terjadi. Fayu'tamanu fil kha'in, para pengkhianat dipercaya, diangkat menjadi penguasa, diangkat menjadi pemimpin satu kaum atau pemimpin satu bangsa. Sudah terjadi? Agak berat saya bertanya, ya mungkin Bapak Ibu juga agak berat menjawabnya ya. Nah, jika 3 hal itu sudah terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Jadi bukan dekat lagi hari kiamat, maka berada dari pintu gerbang kiamat. Saya kira resolusi kita harus lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kenapa? Karena kita berada di pintu gerbang kiamat. Sehingga orientasi yang kita bangun bukan lagi orientasi dunia, tetapi orientasi akhirat. Ya, karena dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ya. Betulkah dunia ini sebentar lagi akan kita tinggalkan? Sekalipun kita berumur panjang. Saya memprediksi kita tidak lebih dari 15 tahun. Ya, paling lama 15 tahun. Kok Ustaz bisa berani mengatakan begitu? Nanti kita lihat. Atau kita hitung sekarang deh, boleh? Boleh. Oh, ini udah benar. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis akhir zaman. Ya. Nah, dimana Rasulullah SAW di dalam hadis ini memberitahukan kalau dari fase zaman beliau diutus sampai nanti kita meninggal dunia, semua orang beriman akan meninggal di sini. Ya, orang beriman hanya akan mengalami 5 fase sejak Rasulullah. Kita nanti di sini tidak ada. Ya. Nah, kiamat nanti terjadi di masa fase yang ke-6, di mana di sini tidak ada orang beriman, tapi orang Islam banyak. Yaitu orang yang tidak punya iman. Orang yang Muslim belum tentu beriman, tapi beriman sudah pasti Muslim. Ya, baik. Nah, hadisnya seperti ini. Ini dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Nu'man bin Bashir meriwayatkan beliau mendengar dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Nah, Huzaifah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu nubuwwatu fikum masyaallah wa amtakuna summa yarfa wa idza syaa yarfa summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah summa yarfa wa idza syaa yarfaha summa takunu mulkan adan masyaallah ayakuna summa yarfa wa idza syaa yarfa summa yakunu mulkan jabariyan masyaallah ayakuna summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah summa sakat. As-sakat bermakna kiamat, ya. Mungkin ini bisa lebih kecil lagi ininya, size-nya supaya ujungnya bisa kelihatan. Baik, tambah lagi baik. Nah, ada
adalah kenabian berada di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa khilafah atas manhaj metode kenabian, keberadaannya atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan adhan. Ya, mulkan itu kerajaan. Ada perubahan dari khilafah menjadi mulkan. Mulkan itu kerajaan. Adhan menggigit turun-temurun. Adanya atas izin Allah, kemudian Allah mengangkatnya. Jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya, kemudian muncul bukal jabarian, keberadaannya atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya, kemudian muncullah khilafah ala minhaj nubuwah. Sumasakat, kemudian Rasulullah diam bermakna kiamat. Nah, tentang zaman kenabian. Kenabian ini berlangsung 23 tahun. Dari 610 sampai 632. Rasulullah SAW menjalankan tugas kenabiannya hanya 23 tahun. Ya. 13 tahun di Mekah digunakan Rasulullah untuk membangun syakhsiyah Islamiyah, individu-individu muslim, individu-individu bertauhid, individu yang beriman. Nah, 10 tahun di Madinah digunakan untuk mempersatukan individu tadi menjadi ummatan wahidah, umat Islam. Nah, Rasulullah wafat di 632. Sumataqutu khilafatan ala minhaj nubuwah. Kemudian muncul kekhilafan yang itu jejak kenabian. Khilafah itu artinya pengganti kenabian, tapi metodenya masih metode Rasulullah, artinya berdasarkan Quran Sunnah. Nah, Rasulullah membatasi ini hanya 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna sanah. Sumamulkun badadalik. Kekhilafan pada masa umatku hanya 30 tahun, setelah itu akan muncul kerajaan. Betulkah 30 tahun dari 632 sampai 61 Masehi? Betul. Ya, kita hitung. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. 24. Ali bin Abi Thalib cuma 6 tahun. 30 tahun. As-Safinah mengatakan fawajana salasina sana kama qala Rasulullah. Aku mendapati mereka hanya 30 tahun sebagaimana hadis Rasulullah. Summa takunu mulkan adhan. Kemudian muncullah mulkan kerajaan adhan yang menggigit. Artinya turun-temurun. Kekuasaan itu berlangsung secara hereditas. Jadi kekuasaan berpindah dari ayah kepada anak. Hafal tidak Bapak Ibu? Dari anak kepada cucu, dari cucu kepada cicit, dari cicit kepada buyut, dari buyut kepada bau, dari bau kepada udag-udag, dari udag-udag kepada janggawareng, dari janggawareng kepada kait siwur, dari kait siwur kepada pancakaki, dari pancakaki kepada Pancasila. Terakhir Pancasila Bapak Ibu, ya. Nah, luar biasa. Walaupun terjadi perpindahan dari khilafah menjadi mulkan, ya, mereka masih berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Mereka masih berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, maka Allah berkahi mereka. Tidak tanggung-tanggung 1262 tahun mereka berkuasa. Ya, ini suksesinya terjadi mulai dari dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, Suriah. Kemudian dinasti Abbasiyah, dari dinasti Abbasiyah ke dinasti Mamaluk, ya, di Kurdi. Lalu Seljuk di Mesir juga. Seljuk hancur, diganti dengan Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani berakhir di 1924. Maka tercatat umat Islam memimpin dunia sejak Rasulullah 3 periode. Ya, atau dari 610 sampai 1924, 1315 tahun. Terbayang 1315 tahun umat Islam berkuasa di muka bumi. Ada perang dunia terjadi? Tidak ada. Ada pembantaian terjadi? Satu bangsa dibantai oleh umat Islam? Tidak ada. Ya, artinya dunia damai sejahtera di masa umat Islam memimpin peradaban dunia. Bahkan sains dan teknologi lahir dari kaum muslimin. Bapak Ibu, siapakah ilmuwan pertama di dunia? Bukan orang Barat, bukan orang Romawi, bukan orang Eropa, tapi orang Islam. Bapak Ibu punya HP kan? HP Bapak Ibu ada kameranya. Kamera itu bahasa Arab, komroh. Lensa yang digunakan adalah lensa obskuler. Siapa yang menemukannya? Ibnul Haytham, 1000 tahun yang lalu. Ketika itu Barat perang koloni, perang antar koloni, benar antar bangsa. Umat Islam sudah mengenal sains dan teknologi, sudah terjadi revolusi ilmiah saat itu. Ya, kemudian ada bapak matematika, Al-Khwarizmi, ya, the inventor of number zero. Beliau adalah penemu angka 0. Kita punya hutang budi sama beliau. Kebayang Bapak Ibu, jasanya luar biasa. Beliau menemukan aritmetika dan angka 0.
Kebayang kalau kita tidak punya angka 0 sampai hari ini, punya uang segepok ini gak ada angka 0-nya, punya nilainya gak ada artinya. Ya. Tidak punya 0. Kalau kita nggak punya 0, kita nggak punya uang, Bapak Ibu. Nah, betapa luar biasanya. Tapi siapa yang tahu kalau Al-Khawarizmi pernah matematika? Karena namanya ilmunya dipelajari sama Barat, diganti namanya menjadi algoritma. Kalau mendengar algoritma nggak akan kebayang Al-Khawarizmi. Ya. Kemudian Bapak kedokteran dunia, Ibnu Sina. Beliau menjadi dokter pribadi di usia para remaja kita tawuran. Pada saat remaja kita galau, ya, 18 tahun. Beliau menjadi dokter pribadi Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, Bapak Ibu. Dan beliau membukukan ilmu kedokterannya, Qanun at-Tib atau Masterpiece of Medicine, itu di usia beliau 20 tahun. Karyanya dipelajari oleh Eropa selama 500 tahun. Bayangkan, itu dibuahkan oleh pemuda berusia 20 tahun. Ini ciri-ciri pemuda Islam itu produktif dan berjaya di usia belia. Banyak semuanya. Kenapa demikian? Karena mereka belajar dengan kurikulum yang benar. Ya, hafal Quran di usia 10 tahun. 30 juz, Bapak Ibu. Di bawah 10 tahun mereka sudah hafal 30 juz. Kita berapa juz yang kita hafal? Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? 30 juz apa juz 30? Juz 30. Gak apa-apa, Bu. Insya Allah bisa masuk surga kok. Ada orang masuk surga hanya karena surat Al-Ikhlas, ya. Ada orang masuk surga karena cinta pada satu surat Al-Ikhlas, sehingga setiap sholat dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Karena dia komandan pasukan, maka dia jadi imam. Setiap jadi imam, maghrib baca Al-Ikhlas, isya baca Al-Ikhlas, subuh baca Al-Ikhlas. Sampai jamaahnya, makmumnya bete itu. Ya, pasti baca Al-Ikhlas. Coba aja dijamin baca Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kan baca Al-Ikhlas katanya. Ya, tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu melakukan itu sehingga pasukanmu bete? Ya Rasulullah, itu sifat dari sekian banyak sifat Allah. Aku cinta pada surat itu, maka aku baca setiap rakaat salatku. Maka apa kata Rasulullah? Hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Kalau yang dihafal surat cinta, ada jaminan masuk surga? Tidak. Baik, kita ganti surat cinta kita dengan Al-Quran. Ya, surat cinta kita untuk Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, hari ini kita hidup di fase yang keempat. Sekarang kita berada di sini, dan kita bukan di awal ataupun di tengah, kita di ujung, Mbak. Sebentar lagi kita masuk ke fase yang kelima. Di fase yang kelima, kita catat iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Setan di sini di fase yang kelima sudah tidak bisa menggoda manusia. Ya. Dan Dajjal sudah mati di sini. Di fase yang kelima adalah fase teraman di seluruh dunia. Kenapa? Karena di fase inilah Muhammad bin Abdullah atau Imam Mahdi memimpin dunia. Beliau akan memimpin dunia, kemudian beliau akan menjadikan dunia ini aman sejahtera. Yamlaul arda adlan wa qistan. Beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliat zulman wa zauran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, peperangan, manipulasi, wah luar biasa, kriminalitas, kacau dunia. Di masa ini dunia aman sejahtera. Setan tidak bisa menggoda lagi, ya, iblis sudah tidak bisa berkutik, Dajjal sudah mati di sini. Pertanyaannya, kapan ini terjadi? Baik, mau kita hitung Bapak Ibu? Kita hitung ya sama-sama. Ini kan yang pada lelah memang injury time Pak ini. Seharian Bapak Ibu sudah kerja ya, kita sudah limit dengan titik nol ya. Gimana Bapak Ibu lanjut? Ya, kayaknya ada dua hal yang terjadi Pak di sini, antara ngalenyepan sama ngalenyapan Pak. Apa bedanya ngalenyepan dengan ngalenyapan? Ibu-ibu kalau ngalenyepan keluar airnya dari mata. Ya Allah, ternyata saya sudah dekat dengan hari kiamat. Maafkan aku, terima taubatku. Itu ngalenyepan. Kalau ngalenyapan keluar airnya dari sini, Pak. Baik. Benar. Nah, ini ada hadis. Biar segar kita baca sama-sama. Kita hitung ya. Berapa lama lagi jatah kita tinggal di dunia? Ya, kita hitung sama-sama. Baik, Bapak Ibu bisa mengikuti saya. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Qala. Beliau berkata,
Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan mengutus, min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud. Ada tambahannya Bapak Ibu ternyata, wa yuballighuhu, dan disampaikan dia hadis itu oleh Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hadis sahih ini, setelah Rasulullah wafat, setiap 100 tahun sekali akan muncul reformis, akan muncul mujadid. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mujadid, pembaharu. 100 tahun, satu kali. Dia akan memimpin dunia dan akan membuat Islam bersih dari paham-paham sesat. Islam akan bersih dari Syiah, Ahmadiyah, takfiri tidak ada. Semua umat Islam menyatu dalam satu pimpinan Imam Mahdi. 100 tahun, satu kali. Baik, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa Bapak Ibu? Tadi sudah kita hitung, abad kejayaan Islam sebelum kita adalah Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir di 1924. Berarti 100 tahun kemudian umat Islam akan berjaya. Fase yang kelima. Pertanyaannya, di sini dimulai tahun berapa? 2024. Sekarang 2019 ya Pak ya? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Nah, sudah mulai keluar angka 5 tahun lagi. Kalau 5 tahun lagi khilafah tegak, berarti 5 tahun lagi Dajjal sudah mati. 5 tahun lagi Dajjal sudah mati kan? Karena di fase ini Dajjal sudah tidak ada. Baik, berarti Dajjal keluar 5 tahun sebelumnya. Artinya di 5 tahun ke depan. Artinya apa? 5 tahun ke depan adalah zaman tersulit bagi kita Bapak Ibu, untuk kita hidup di muka bumi. Kenapa? Dapat kita bayangkan, Nabi Adam turun ke bumi itu di tahun 5872 sebelum Masehi. Saya dapatkan angka ini satu dari buku Qisasul Anbiya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau Tarikh Tabari, Imam itu At-Tabari. Kemudian juga kitab Atlasut Tarikhul Anbiya wal Mursalin, Syekh Syamil bin Abdullah Al-Maghluz menyebutkan semua sepakat Nabi Adam turun ke muka bumi di Hindustan, di Nepal, di Mount Everest, Himalaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalimatnya fi makanin a'la fawqal ardi, di tempat tertinggi di muka bumi. Itu kan Himalaya. Di Nepal. Nabi Adam turun di Nepal, Siti Hawa turun di Jeddah. Terpisah 100 tahun, dipertemukan di Padang Arafah. Makanya kita wukuf di Padang Arafah, mengenang pertama kali pertemuan ibu bapak kita di muka bumi. Iblis Ajazil, nama aslinya Ajazil, satu jin dari suku Al-Haris, diturunkan di Irak, di Dastam Maisan, dalam wujud seekor ular besar, bertanduk, ya, kemudian bersayap, bercakar, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa Bapak Ibu? Ular naga. Dari situlah sejarah ular naga ada. Kebayang dengan satu naga dunia gonjlung luar biasa. Apalagi di Indonesia 9 naganya. Mau tergenjleng gimana Indonesia? Naganya ada 9. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, 5 tahun ini, sekali lagi, bayangkan dari Nabi Adam kan turun 5872 sebelum Masehi. Berarti dari Nabi Adam ke kita belum menyampai angka 8000 tahun. Terbayang 8000 tahun peradaban manusia di muka bumi, tersisa 5 tahun lagi. Dapat kita bayangkan iblis dan Dajjal kerja keras habis-habisan, all out mereka. Kenapa? 5 tahun lagi. Maka jangan heran kalau di 5 tahun ini di zaman kita kecebong bermunculan. Ya, karena sebentar lagi. Nah, kecebong itulah mereka yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini adalah mereka yang manusia terburuk di muka bumi. Inna syiraran nasil ladina ja'atumus sa'atu baghtatan. Seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah orang-orang yang kiamat datang kepada mereka.
Para sahabat bertanya, "Alaisa fil muslimun ya Rasulullah?" Apakah tidak ada orang Islam saat itu? Banyak orang Islam. Banyak orang Islam. Lakinnal imanuhum la yujawizu hanajirahum. Tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, jangankan ke hati. Tenggorokan saja tidak tersentuh oleh iman mereka. Iman mereka ada pada pangkat, iman mereka ada pada jabatan, iman mereka ada pada gaji bulanan. Mereka jual agamanya demi dunianya. Ya bi'udinu bi'ardi minat dunia. Fitnah akhir zaman ini bukan milik para kiai iman, bukan. Demi Allah, bersama saya ada orang-orang yang dulunya gestrek, Pak. Ekstasi, moonraker, briges. Mereka tadinya kaum marginal, sekarang mereka berada di masjid bersama kami. Tapi kami berhadapan dengan kiai. Banyak kiai-kiai yang pindah ke tetangga sebelah sekarang. Kenapa? Karena pangkat jabatan dan gaji bulanan. Ada guru saya apa harus saya sebutkan namanya? Bapak Ibu kenal Ustadz Bahtiar Nasir? Ya, Ustadz Bahtiar Nasir ini sempat dilarang ceramah di satu daerah. Gak boleh pokoknya ceramah di Masjid Agung itu. Kebetulan minggu berikutnya jadwal saya di masjid yang sama. Ya, begitu saya datang malamnya, karena pengajiannya ba'da subuh, malamnya saya sudah di daerah itu. Panitianya bilang sama saya, "Ustadz, ketemu sama saya." "Ketemu gimana?" "Ketemu Ustadz, kenapa UBN dilarang ceramah?" "Kenapa kok gitu?" "Punten Bapak Ibu, ternyata ada seseorang datang, 2 miliar halangan UBN gak boleh ceramah. 2 miliar untuk menghalangi UBN ceramah." "Siapa Pak?" "Ada." "Itu yang nerimanya siapa?" "Yang nerima itu gelarnya kiai." Yang nerima itu gelarnya kiai. Nah, kata Rasulullah, banyak orang Islam di sini, tapi iman mereka tidak sampai ke hati, apalagi ke hati. Tenggorokan saja tidak tersentuh oleh iman mereka. Itu tadi, mereka menjual imannya demi dunia. Bapak Ibu, dan kemudian yang mengerikan lagi kata Rasulullah, "Wa asyarru minhum al-ulama." Dan yang paling buruk dari mereka adalah ulama. Allahu Akbar. Yang paling buruk kata Rasulullah ulama. Cuma bedakan dengan ulama yang lurus. Bagaimana membedakannya? U-nya agak lama. Ulama. U-nya lama gitu ya. Yaitu du'atun ala abwabi jahannam kata Rasulullah. Ulama-ulama yang berdiri di pintu neraka jahannam. Loh, kok ada ulama di pintu neraka jahannam? Iya. Mereka tidak berdiri di pintu surga, di pintu neraka jahannam. Man ajabahum kadzafuhum fiha. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, surat mereka, maka ulama tidak akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sifhum lana ya Rasulullah. Sebutkan ciri-ciri mereka itu ya Rasulullah. Hum min jildatina. Mereka kulitnya sama dengan kita. Ulama kan? Pakai peci, pakai gamis. Wajahnya bahkan wajah Arab. Tapi apa? Ketika ceramah dia bilang begini, jilbab itu bukan syariat Islam, itu budaya Arab. Andaikan Islam turun di Yogyakarta, pasti jilbabnya kebaya. Itu Bu. Kiai ini ceramahnya seperti itu. Oh, jilbab bukan syariat Islam, tapi jilbab budaya Arab. Lah kalau jilbab turun di Jogja, jilbabnya kebaya. Saya nggak habis pikir, kalau Islam turun di Irian Jaya, jilbabnya kayak gimana Pak? Bu, koteka apa koteka jilbabnya? Bagaimana kok sang profesor pakar ahli hadis, ahli tafsir ini berkata seperti itu? Ya, ulama yang menyuruh bukan pada pintu surga, tapi pada pintu neraka. Yahduna bi ghairi hadi. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan Quran. Wa yastanuna bi ghairi sunnati, dan mereka memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Ulama-ulama macam ini sudah banyak Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. 5 tahun kita ini zaman yang tersulit. Baik. Sekarang kalau saya potong lagi 5 tahun ini saya potong jadi 3 tahun. Jadi 3 tahun lagi Bapak Ibu. Ya. Kok bisa 3 tahun? Baik. Saya sampaikan hadis Rasulullah SAW. Nah ini. An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Umamah. Abu Umamah ini adalah pemimpin sahabat Ansar ya, di Madinah. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Inna qabla khurujid dajjal
Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, salasus sanawat syidad, ada 3 tahun tersulit. Ada 3 tahun tersulit bagi kita untuk tinggal di muka bumi, di mana di 3 tahun itu, apa kata Rasulullah? Fiha jau'un syadid. Di 3 tahun tersebut ada kelaparan yang sangat. 3 tahun manusia akan kelaparan di muka bumi sebelum kemunculan Dajjal. Catat Bapak Ibu, 3 tahun. Tadi 5 tahun, sekarang saya persempit jadi 3 tahun. Ya'murullahu as-sama'a fi sanatil ula, Allah perintahkan pada langit di tahun yang pertama, antah bisa sulusa matriha, untuk menahan sepertiga air hujannya. Maka sepertiga hujan tidak turun selama setahun di tahun pertama dari 3 tahun tadi. Wa ya'murul arda antah bisa sulusa nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya, maka gagal panen akan terjadi. Ketika saya membaca hadis ini, saya berhusnuzon kepada Menteri Pertanian dan Perdagangan. Kenapa kita impor beras? Oh, Pak Menteri sudah ikut kajian URB tentang akhir zaman. Makanya dia memutuskan impor beras. Tapi sayang dari Cina, Bapak Ibu ya. Tidak dari Vietnam atau tidak dari mana? Dari Palestina. Palestina berasnya yang terbaik. Ya, Bapak Ibu. Kemudian wa ya'murul arda an tabisa summa ya'muru sama fi sanati saniyah. Kemudian Allah memerintahkan pada langit di tahun yang kedua, fatah bisa sulusai matriha, maka langit menahan 2/3 airnya. 2/3 air tidak turun ke muka bumi selama setahun, maka hanya 1/3 hujan yang turun. Dan juga wa ya'murul arda fatah bisa sulusai nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi sehingga bumi menahan 2/3 tanamannya. Gagal panen di mana-mana. Dan mengerikan yang ketiga, summa ya'muru sama fi sanati salisa. Kemudian Allah perintahkan pada langit di tahun yang ketiga, fatah bisa matraha kullah, lalu langit menahan semua airnya. Fala tuktiru kutratum, maka tidak menetes 1 tetes pun air dari langit selama setahun, Bapak Ibu. Tidak ada hujan setetes pun selama 1 tahun. Hitung nanti kalau ada kemarau, nah hari ini gak hujan, contreng tidak hujan. Hitung Bu ya, nanti 1 kalender itu kalau penuh tidak ada hujan, yakinilah. Kenapa kata Rasulullah? Maka di tahun inilah Dajjal akan muncul. Dajjal akan muncul di tahun ketiga setelah 3 tahun kemarau panjang. Sumayati kauman, Dajjal datang pada satu kaum, kasiru minhum matu bisa babil ju', banyak di antara mereka mati karena kelaparan. Dajjal datang pada mereka. Kemudian Dajjal berkata, matabguna min rabbikum, apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Ya. Nadzu ta'aman an ayanzila ta'aman min ilaina. Kasir minna matu bisa babil ju'. Kami ingin Tuhan menurunkan makanan karena kami mati, banyak yang mati karena kelaparan. Dajjal bilang begini, mana pundi-pundi makanan kalian? Dikeluarkan tuh, ada yang mengeluarkan magicom, ada yang mengeluarkan baskom, tolombong dan sebagainya. Maka Dajjal menggerakkan kedua tangannya, maka dengan singkat dalam waktu cepat makanan pun ada di tempat-tempat mereka. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal, kebanyakan adalah kaum wanita. Kaum wanita. Maka kaum itu berkata, pemuka kaum itu berkata, intastati antunazilal ma' minas sama, nasjudu laka rabban lana. Jika engkau bisa menurunkan air dari langit, kami akan sujud menyembah engkau sebagai Tuhan. Kemudian Dajjal ngangkat kedua tangannya. Awan hitam dihalau sama dia. Begitu sampai ada di tengah-tengah kaum tadi, awan hitam tadi, maka Dajjal berkata, ya sahab anzil kula matala indak. Turunkan semua air hujanmu. Maka deras hujan turun menyirami mereka. Sujudlah mereka kepada Dajjal. Dan paling banyak yang sujud adalah kaum wanita. Kemudian datang pada kaum yang beriman, tapi Dajjal tidak mendapatkan apapun. Maka kaum yang beriman itu dibikin kering. Cuma mereka aman. Kenapa? Karena mereka berada di majelis-majelis taklim dan masjid-masjid yang makmur dengan ibadah. Karena malaikat menjaga mereka. Para sahabat bertanya, dengan apa mereka makan dan bertahan hidup ya Rasulullah? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak Ibu, jika kebetulan Dajjal lewat ke sini dan kita sedang pengajian, insya Allah aman kita. Kenapa? Karena pengajian ini akan membuat malaikat turun melindunginya. Di saat Dajjal muncul, masjid-masjid dan majelis taklim akan dilindungi oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa mengganggu. Maka istiqomah dengan pengajian ini. Ayo pengajian, bisi benangku Dajjal. Baik, nah itu 3 tahun tersulit. 3 tahun sebelum Dajjal muncul akan ada kekeringan. 3 tahun ya Bapak Ibu. Pertanyaannya, 3 tahun itu dimulai dari kapan?
Baik, tadi ini hadis dari Abu Umamah. Sekarang saya riwayat sampaikan hadis dari BMKG, Bapak Ibu. Hadis riwayat BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Pernah mendengar BMKG mengkonfirmasi di interval 2019 sampai 2022, sekali lagi, di interval 2019 sampai 2022 akan datang badai El Nino yang membawa hawa panas sehingga dipastikan 3 tahun bumi akan mengalami kekeringan tanpa air. BMKG 2019 sampai 2022. 2019 kapan Bapak Ibu? Sekarang. 3 tahun ke depan. Berarti Dajjal muncul di tahun 2019, 2020, 2021. Pak, saya resign Pak. Dajjal mau keluar. Oh jangan Bapak Ibu. Jangan, kenapa demikian? Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang ketika Dajjal datang, dia ada dalam amal soleh, ada dalam kebaikan, dijamin, dan dia istiqomah dan mati dalam kebaikan itu, masuk surga. Ya, Bapak Ibu melayani manusia, melayani orang-orang yang kesusahan itu amal baik. Itu kata Rasulullah. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat. Kita menebar manfaat, istiqomah dengan itu insya Allah. Ya, itu kita akan husnul khotimah. Jadi istiqomah Bapak Ibu, jangan resign ya. Cuma saya ngasih saran, bagi yang belum menikah segera menikah. Karena kalau Dajjal muncul kita nggak akan sempat menikah. KUA tutup semuanya. Mohon maaf KUA tutup karena berhubung Dajjal akan muncul. Gimana, udah pernah nikah? Udah Pak ya? Ya, Pak MC juga udah nikah katanya, udah berminat untuk mencari yang kedua. Wah, sibuk luar biasa. Oh enggak, punten. Alhamdulillah enggak kedengar. Alhamdulillah tidak dengar. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Maka pada 5 tahun itulah akan terjadi banyak pembantaian. Bapak Ibu rahmati Allah. Saya terus terang sampai sekarang saya masih belum melepaskan pikiran saya yang satu ini. Dan ternyata pikiran saya sama dengan apa yang dipikirkan oleh Ustaz Zulkifli Ali. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, Indonesia ini nampaknya akan menjadi negara yang paling dahsyat kehancurannya. Kok bisa saya prediksi demikian, Bapak Ibu? Punten, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi saya berbagi rasa takut Bapak Ibu. Saya tidak mau takut sendirian. Ya. Oke, ini ada satu peristiwa yang menarik. Masih ada waktu? Pak MC masih ada waktu? Masih sampai maghrib. Oh, sampai maghrib. Maghrib jam 6:30 ya? Iya, alhamdulillah. Sebetulnya maghrib itu apabila matahari tenggelam, bulatannya sudah tidak lagi terlihat di ufuk barat, kemudian yang ada rona merah. Nah, selama langit merah itulah waktu maghrib. Ya, saya seringkali menyampaikan untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah sholat. Kita kembalikan pada Quran dan Sunnah, ya insya Allah. Nah, jam 6:30 ya? Sebelum 6:30. Nah. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi. Bapak Ibu, terus terang saya selalu sholat menggunakan itu, karena itu memang sunnahnya. Saya diperingati oleh guru saya dari Palestina ya, kalau mau sholat lihat matahari. Setiap kali kami mengundang mereka di seminar tahun 2010, 2012, mereka mengingatkan kita bahwa waktu sholat di kita ini kecepatan, terutama subuh, zuhur, dan asar. Maghrib karena sudah bisa kita lihat itu ya, ufuk ya. Nah, kalau di ufuk sudah gelap semua, itu waktu sholat isya. Baik Bapak Ibu, kok jadi saya ceramah itu ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu tayangan yang mudah-mudahan ini menggugah kita Bapak Ibu. Tahun 2015 saya mendapatkan kabar dari NASA, Badan Astronomi dan Geofisika Amerika Serikat. NASA mengkonfirmasi, mereka mengatakan begini, in the future
one times the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Suatu saat nanti bumi akan mengalami 3 hari berturut-turut gelap tanpa cahaya matahari. 2015. Nah. 直径400キロの巨大隕石が衝突した時、地球で何が起こるのか。 Pada tahun 2015 itu, mereka menemukan ada sebuah benda langit yang bergerak mengarah ke bumi. シミュレーションを行いました。 Nah, benda langit seperti ini. Pernah mendengar kata Nibiru? Nibiru ini prediksi sebutan mereka. Ada perbedaan dari ilmuwan NASA dengan ilmuwan Jepang. Kalau ilmuwan Jepang mengatakan ini lebih kecil dari bulan, tapi dia GLBB, gelap lurus beraturan, menabrak bumi, sehingga hancur berkeping-keping. Maka saat itu dunia kiamat. Ternyata asumsi ilmuwan Jepang ini keliru. Ya, karena ketika ini terjadi, udah kita manusia tidak ada lagi yang tersisa. 隕石の大きさやその衝突の影響を分かりやすく Kita lihat jatuhnya di mana, Bapak Ibu ya. 地球で衝突にあったと仮定しました。400キロといえば本州の幅を超える大きさです。 Nah, coba kita lihat. Sebentar Bapak Ibu, kira-kira jatuhnya di mana ini? 大きさです。 Nah, ini ITENAS ya Bapak Ibu ya. BPJS di sini. Apakah di Jalan Suci ini jatuhnya? Ini dia. 落下場所は日本の南1500キロの太平洋にしました。隕石の速度は時速7万2000キロ。しかし隕石があまりに巨大なため不気味なほどゆっくりに見えます。 10キロの地殻が丸ごとめくり上げられていきます。地殻津波と呼ばれています。地殻津波に降りついた水深4000メートルの海もまるで薄皮のように見えます。一辺が1キロもある巨大な破片が巻き上がります。 日本列島も粉砕されてしまいます。砕かれた破片は高さ数千キロ、大気圏を突き抜けて Di mana salat berjamaahnya? Di Aleppo, masjid bermenara putih. Ya, seperti apa masjid yang bermenara putih? Nanti saja Bapak Ibu saya perlihatkan. Nah, dan ini terkait dengan Palestina dan Suriah. Saya sudah bertanya kepada beberapa syekh ketika berkunjung ke sana, termasuk Ketua Rabitah Ulama Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, tentang merah putih. Jawaban beliau membuat saya menangis. Kemudian setelah sholat asar, kami diundang audiensi oleh Syekh Yusuf, beliau adalah Imam Masjidil Aqsa. Kami pun bertanya pada beliau tentang merah putih. 5 ulama ini menjawab hal yang sama, bahwa merah putih itu adalah Indonesia. Maka jangan heran kalau sekarang kita banyak diombang-ambing dengan kemelut politik, karena kita sedang dipertaruhkan. Kenapa? Karena yang akan memimpin kebangkitan Islam di akhir zaman ini adalah Indonesia. Allahu Akbar. Baik. Mudah-mudahan ini bisa terbukti dan kita betul-betul dipilih Allah. Baik, barangkali itu dulu. Saya kembalikan waktu saya kepada Pak Subuh. Pak Subuh? Betul Pak Subuh. Kalau Allah senantiasa ditaati dan jangan dimaksiati. Sederhana sekali. Sederhananya taat itu laksanakan perintah Allah. Sholat laksanakan, perintah Allah laksanakan. Maksiat melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar. Bersyukurlah kepada Allah selalu dan jangan Allah kufuri. Apa itu syukur? Istimalu nikmatu minallah lam yardahu an. Menggunakan semua karunia Allah dalam jalan yang Allah ridhoi. Kita punya ilmu, kita gunakan jalan Allah. Kita punya harta, gunakan di jalan Allah.
Jangan dikufuri. Kufur artinya menggunakan karunia itu di jalan yang Allah murkai. Yang terakhir adalah ayyuzkara fala yunsa. Hendaklah Allah senantiasa diingat dan jangan dilupakan. Jika tiga hal ini ada pada kita, layak kita disebut takwa dan siap-siap masuk surga. Amin. Itu barangkali. Dan kematiannya mudah insyaallah. Ya. Ya, spesial Ustaz, ini ada pertanyaan khusus dari Bapak Kepala Kantor Cabang kami. Oh iya, maka. Pak Kantor memberikan pertanyaan. Maka Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Setelah dengar tadi Pak, mudah-mudahan rekan-rekan termasuk saya bertambah iman Islam kita. Amin Pak insyaallah. Dan saya gini, biasanya orang meninggal itu dari pihak keluarga sebagai kesan-kesan saya kaitan dengan hutang piutang itu dapat mewakili keluarga dari sini, misalnya Pak, di rumah ini misalnya. Apakah hutangnya itu dapat hutang Pak? Itu bisa diwariskan. Kedua Pak, kaitannya yang tadi Pak, mungkin 5 tahun ke depan akan terjadi kiamat misalnya. Ini teman-teman ada yang hutang rumah Pak, rumah itu Pak, Pak 15 tahun, berarti yang punya hutang Pak, meninggal hutang. Itu gimana Pak? Terima kasih. Iya, baik. Nasib sebelum 5 tahun gitu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, apabila seseorang meninggal dunia, maka hal-hal yang belum dia selesaikan itu terwariskan pada ahli warisnya Pak. Dan salah satunya adalah hutang. Maka ketika misalnya yang meninggal itu dia meninggalkan harta waris, maka sebelum warisnya dihitung dan dibagikan, itu langkah pertama adalah kurangi dulu biaya pengobatan di rumah sakit andainya dia sakit. Kedua, kurangi dengan hutang. Ketiga, kurangi dengan wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris karena dia pasti akan dapat. Nah, setelah itu dibereskan baru warisan dibagikan. Jadi hutang itu harus dibereskan. Jika ternyata tidak terbayar oleh warisannya, maka ahli warisnya Pak yang berhak bertanggung jawab untuk membayarkan hutangnya. Itu Pak yang pertama. Nah yang kedua, bagaimana yang sekarang punya cicilan mobil atau cicilan rumah? Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi bahwa finansial yang sekarang berkembang ini kapitalisme Pak. Dia bukan sistem yang Allah ridhoi. Maka ketika kiamat terjadi, semua itu dianggap lunas. Bukan kiamat tuh, bukan hanya kiamat. Ketika Islam zohir, andaikan 5 tahun lagi Islam zohir, 2024. Karena salah satu yang dilakukan Nabi Isa adalah dihapuskannya perpajakan dan semua utang sistem finansial kapitalisme. Maka dengan sendirinya kita akan lunas. Dianggap lunas. Kalau gitu saya mengambil rumah lagi, oh jangan. Kebisi berat Pak. Itu Pak, jadi dengan sendirinya. Karena yang akan dihapuskan satu, sistem perbankan kapitalis, sistem finansial kapitalisme yang penuh dengan riba dan cicilan itu. Yang ketiga juga perpajakan akan dihapuskan oleh Nabi SAW. Bahkan akan disedekahkan, sehingga akan ada harta dibagi-bagikan. Karena ketika Imam Mahdi muncul, saking damainya, tidak ada yang menerima zakat Pak. Kita akan kaya raya insya Allah nanti. Maka tidak ada lagi yang berhutang Pak ketika Islam berjaya. Karena Imam Mahdi akan membagikan semua harta. Sampai Rasulullah mengatakan, tidak ada orang yang menerima zakat karena semuanya sudah kaya raya. Jadi nggak akan ada yang berhutang Pak nanti Pak. Nanti insya Allah kita lunas Mas. Cicilannya. Alhamdulillah. Baik, itu barangkali Pak Suhedi, terima kasih. Baik, closing Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Suhedi dan juga BPJS Tenaga Kerjaan. Mudah-mudahan makin sukses selalu, makin berkah di akhir zaman ini ya, dengan kajian ini, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita husnul khatimah. Terima kasih atas undangannya dan kita tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'alal imani wal islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal imani wal islam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin.